Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan wanita. Kita akan mengalami perjumpaan minggu awal melalui ibadah malam hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh bersama kita mulai. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi bersama dari PKJ 13. Baitnya yang pertama, kita masuk rumahnya, dan yang seterusnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kami masuk menghadap Tuhan untuk berkumpul dan menyembah pada Tritunggal Allah yang kudus dalam ibadah persekutuan wanita malam hari ini. Dan ibadah malam hari ini kami awali dengan pengakuan kami bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita malam ini. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sambil bernyanyi dari PKJ 13 baitnya yang kedua. Lupakanlah dirimu, arahkanlah hatimu, dan seterusnya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami, setiap persoalan dan pergumulan kami, dan kami mengarahkan pandangan kami, hati kami oleh firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama malam hari ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan. Oleh karena itu kami, ketika kami membuka hati kami untuk mendengar suara Tuhan lewat firman malam hari ini, kami akan memperoleh kekuatan baru, memperoleh pengertian yang baru, memperoleh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Mari Tuhan berbicara, kami rindu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini masih dalam renungan yang sama, yaitu 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 kita baca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 2 Samuel 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukan kebenaran firman Tuhan, saya akan membaca buat kita bersama, lalu kita akan simak baik-baik. 2 Samuel 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?
Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembala umat Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah aku katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah Bapak Ibu dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sengaja firman Tuhan ini diulangi. Saya mengulang ini baik dalam ibadah minggu, ibadah pemuda, bahkan dalam ibadah malam hari ini. Dan tema kita adalah rencanamu bukan rencanamu. Sekali lagi, rencana kita bukanlah rencana Allah. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 pernah berkata, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukanlah rencana. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah rencana Tuhan daripada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya jalan Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena kita terbatas dalam logika kita, kita terbatas dalam pengetahuan kita, kita terbatas dalam ketidaktahuan kita. Logika kita, pemahaman kita terlalu kecil untuk menjangkau Allah, untuk menjangkau rencananya, untuk memahaminya, untuk mengerti kehendaknya. Itulah sebabnya kita ketika kita merencanakan segala sesuatu, kita harus terus bertanya, karena memang kita nggak bisa menjangkau pikiran Allah bagi kita. Dan itulah juga yang dialami oleh Daud tatkala dia berencana untuk membangun bait Allah, rumah Tuhan. Ketika dia sudah berhasil, ketika dia menjadi raja. Dalam pembacaan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang 9 malam hari ini, ada beberapa poin penting yang ingin saya bagikan buat kita melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita akan simak baik-baik. Mari kita perhatikan dari bait ayat yang pertama. Dikatakan di sana bahwa ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Dan ayat 8 ayat 9. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 1 dia berkata bahwa Tuhan telah mengaruniakan. Nah, prinsip pertama bahwa kehidupan kita itu adalah merupakan kasih karunia Allah. Amin. Kita ada hari ini, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, hidup kita, itu karena kasih karunia Allah saja. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena uang kita, kemampuan kita, enggak ada. Daud, Tuhan katakan bahwa Daud dia boleh berhasil, dia menjadi raja karena Tuhan mengaruniakannya, karena Tuhan memberikannya kepada dia. Jadi itu bukan karena usaha Daud, bukan karena kekuatannya, karena dia sesungguhnya orang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Masih ingat kisah waktu Samuel datang mengurapi anak-anak Isai untuk menjadi raja. Waktu dia melihat kakak-kakaknya, Samuel secara pandang
bilang orang-orang yang akan diurapi menjadi raja. Daud gak ada di situ. Daud tidak diperhitungkan. Daud di mana? Daud di ladang sedang mengembalakan kambing domba. Itulah sebabnya ayat 8 berkata, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi sesungguhnya Daud itu tidak diperhitungkan. Tapi kenapa dia bisa menjadi raja? Sekali lagi ayat 1 berkata, karena Tuhan mengaruniakannya. Kenapa dia boleh mengalami kemenangan-kemenangan di pasal yang ke-8? Karena Tuhan mengaruniakannya. Kenapa dia boleh berhasil dalam pemerintahannya? Sekali lagi karena Tuhan mengaruniakan. Kenapa dia harus mengalami rasa keamanan, kenyamanan padahal musuhnya ada di sekeliling dia menyerang dia? Karena Tuhan. Sekali lagi karena Tuhan. Ayat ini mau berbicara bagi Bapak Ibu dan saya bahwa kehidupan kita hari ini juga itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kita sekolah, kita punya S1, S2, S3, atau kita lebih pintar, lebih tahu, lebih pandai. Tidak. Karena hal-hal yang bersifat jasmani siapapun manusia itu tidak bisa memberikan jaminan bagi Bapak Ibu dan saya bahwa kita akan mengalami keberhasilan kalau bukan Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes pasal 15 memberikan gambaran. Injil Yohanes 15 berkata apa? Di luar kamu tidak, di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kalau kita ada hari ini karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, amin. Kalau kita bisa bernapas bergerak itu karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita masih tetap eksis berada, itu karena kehebatan Allah dalam kehidupan kita. Bukan siapa saya, bukan siapa Anda, tidak, tapi karena Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur dan kita tidak boleh menyombongkan diri dengan berkata bahwa ini karena saya, ini karena kehebatan saya, ini karena pengetahuan saya, ini karena pendidikan saya, ini karena pekerjaan saya, ini karena keuangan saya. Tidak, karena Tuhan. Harusnya kita berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Aku bukan siapa-siapa. Kita harus berkata seperti Yohanes berkata, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Tuhan Allah yang semakin bertambah-tambah. Dengan kata lain, kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan ada orang yang merasa hebat, jangan ada orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Mari kita sadari, baik kita ada, kekayaan kita, materi kita, pekerjaan kita, uang kita, kesehatan, nafas itu semua hanya karena kasih karunia Allah saja. Itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya mau bicara tentang tema kita adalah rencanamu bukan rencana manusia, bukan rencana Allah. Ingat, ketika Daud menyadari bahwa hidupnya adalah merupakan kasih karunia Tuhan di ayat 1, lalu ayat 2 dia punya keinginan untuk mau membangun rumah Tuhan. Sebelum saya masuk di poin ketiga, rencana Tuhan, saya mau bicara poin yang kedua. Yang kedua adalah respon kita atas ucapan syukur atas segala berkat Tuhan, atas segala anugerah Allah, atas segala kasih karunia Tuhan yang telah menyertai memimpin Bapak Ibu dan saya, harus disertai dengan sebuah ucapan syukur. Dan ucapan syukur Daud diekspresikan dengan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ucapan syukur Daud diekspresikan dengan mau membangun rumah bagi Tuhan, sehingga tabut Tuhan, tabut Allah itu berdiam ada dalam rumah Tuhan. Sehingga Daud berkata, masakan aku tinggal dalam rumah yang bagus, dalam istana, dalam kerajaan, tapi ke rumah Tuhan diabaikan. Lalu dia bilang, aku akan membangun rumah bagi Tuhan. Itu merupakan sebuah ekspresi ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang telah dia alami, atas kehadiran Allah, atas keberhasilan yang dia terima dari Allah, atas kemenangan yang dia peroleh. Dan dia mengekspresikan itu lewat sebuah ucapan syukur dalam tindakan untuk berbuat kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata, itu hanya karena perbuatan karya Allah semata-mata dalam hidup kita. Lalu apa respon kita? Respon kita adalah kita harus meresponi dengan ucapan
syukur. Ucapan syukur itu tidak sekadar kita berkata Tuhan terima kasih. Enggak bohong, tidak sebatas itu. Tapi ucapan syukur itu harus disertai dengan sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah langkah iman. Daud melakukan itu dengan berkata, aku mau bangun rumah bagi Tuhan. Apa yang Bapak Ibu berikan sebagai ucapan syukur bagi Allah atas berkat yang telah kita terima hari ini, kemarin dan seterusnya? Apa respon ucapan syukur kita? Berbuatlah kepada Tuhan, melayanilah Tuhan, berilah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikanlah. Apa yang kita bisa perbuat bagi Tuhan. Ingat, semua itu diperhitungkan Allah, dan itu merupakan respon Daud tatkala dia mengalami kasih karunia Allah. Itu merupakan ucapan syukur dia. Oleh karena itu kita bersyukur. Mari respon kita, ucapan syukur kita adalah mari kita mau berbuat sesuatu kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara bisa berikan buat Tuhan malam hari ini? Apa yang Bapak Ibu bisa perbuat bagi Tuhan dalam pelayanan dalam rumah Tuhan di tempat ini? Lakukanlah itu, jangan tahan-tahan kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Dan yang ketiga, saya mau bicara tentang rencanamu bukan rencana. Rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika lihat hati baik Daud itu disampaikan kepada Natan, apa respon Natan? Baik aja. Natan tuh keliru akan hal itu. Itu mau menunjukkan bahwa keterbatasan manusia dalam pengetahuan dia. Harusnya Daud sebelum mau merencanakan untuk membangun rumah Tuhan, harusnya dia bertanya. Masih ingat waktu Daud berperang dengan orang Filistin di 2 Samuel pasal 5, Daud memukul kepala orang Filistin. Ketika orang Filistin maju mau menangkap Daud di lembah Perasi, apa yang Daud lakukan? Dia pergi ke kubu pertahanan, lalu dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Masih ingat khotbah minggu lalu ya? Lalu Allah katakan maju. Dia datang bertanya. Bahkan ketika mereka maju sekali lagi berperang, Daud bertanya lagi kepada Allah, apakah aku harus maju? Allah bilang jangan maju, tapi buat negara lingkaran. Daud ketika dia mau menghadapi peperangan, menghadapi musuh, dia bertanya. Tapi ini ketika dia dalam keamanan, kenyamanan, ketentraman, dia nggak bertanya. Nah, inilah kecenderungan manusia. Kita seringkali begitu Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ketika kita masuk dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan, masalah, kita datang, kita sungguh-sungguh, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tetapi ketika kita sudah dikaruniakan keamanan, hidup baik-baik, keuangan semua lancar, kesehatan baik-baik, ekonomi baik-baik, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Resiko orang yang merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Allah, maka dia akan mengalami kegagalan. Minggu kemarin saya jelaskan tentang bagaimana Daud mengangkat tabut Allah, memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab ke Yerusalem tanpa bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengumpulkan bertanya kepada para imam atau orang Lewi, dia mengangkat saja. Akhirnya apa? Dia mengalami kegagalan, dia mengalami kecelakaan, dia mengalami musibah, Usa mati di sana, dan takut Allah tidak sampai ke Yerusalem. Tetapi ketika dia memindahkan itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, dia pakai baju efod, dan baju efod itu lambang kehendak Allah. Seseorang ketika dia mau bertanya kepada Allah, dia pakai baju efod sebagai tanda bahwa dia bertanya kepada Allah, sebagai tanda bahwa itu merupakan kehendak Allah. Bapak Ibu bisa temukan itu dalam 1 Tawari 15. Dia pakai baju efod. Dia bertanya baru tabut itu bisa sampai di Yerusalem. Tetapi ketika dia sudah masuk dalam zona nyaman, dalam keamanan, dalam ketentraman, kok jadinya dia menggampangkan. Harusnya dia bertanya dong. Bapak Ibu, kita boleh punya rencana, tapi bertanyalah buat Tuhan. Tuhan, aku mau punya rencana ini. Aku mau buat usaha, aku mau bisnis, aku mau berjalan, aku punya masa depan, aku punya keluarga. Apa yang harus aku perbuat? Bukan kita hanya pakai logika kita, hitung-hitungan kita,
ya. Tapi apakah itu berkehendak berkenan di hati Allah? Belum tentu. Kita boleh berencana, tapi Allah menentukan itu. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita rencanakan tanya Tuhan. Doa. Dan Bapak Ibu saya katakan buat kita tentang doa. Doa itu bukan memaksakan keinginan kita kepada kehendak Allah, tetapi doa adalah kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berdoa itu bukan Tuhan berkati saya lalu jadi. Kecenderungan kita berdoa adalah ketika kita meminta kepada Tuhan lalu kita berharap Tuhan jawab iya. Sehingga ketika Tuhan jawab tidak atau nanti tunggu, kita marah, kita protes, kita memberontak. Padahal mungkin tidak, itu kehendak Tuhan. Mungkin nanti itu kehendak Tuhan, tunggu itu kehendak Tuhan. Tapi seringkali ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya, maunya jawab ya diberkati. Tuhan berikan saya, maunya diberikan ya diberikan. Doa adalah kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Allah, bukan paksakan keinginan kita kepada kehendak Allah. Mau memaksa bahwa Allah ikuti kehendak kita, enggak. Doa itu bukan kita mau terima jawabannya apa tidak, tapi kita mau menyelaraskan keinginan kita, ini kehendak Allah bagi saya dan Bapak Ibu, apa bukan? Kenapa demikian? Ayat itu berkata, ayat 6. Lihat kalau kita ketemu di rencana bukan rencana itu kan di ayat 5. Ayat 5 berkata, pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tuhan berkata, masakan engkau mendirikan rumah bagiku? Itu bukan kamu Daud, itu bukan rencanaku, itu hanya pikiranmu. Tapi itu bukan kehendakku, itu bukan rencanaku. Kenapa? Karena ayat 6 itu dia berkata, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntut orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Tuhan, aku gak pernah tinggal di rumah. Itulah sebabnya kita harus bertanya kenapa? Karena Allah itu transenden, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh sebuah tempat saja. Gak bisa dibilang, aku tuh pernah tinggal di rumah. Allah gak bisa dibatasi oleh satu tempat, oleh satu ruang, oleh satu waktu. Bukan, dia terlalu jauh, dia terlampau hebat, terlampau luas, terlampau dahsyatnya Allah kita. Sehingga itulah sebabnya harus kita bertanya terus, Tuhan apakah ini kehendak Allah atau tidak? Karena logika kita pengetahuan kita gak bisa menjangkau Allah yang tinggi, yang luas, yang besar, yang agung, itu gak bisa. Gak bisa. Tapi ada satu poin yang menarik dalam ayat yang ke-7 berkata, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Bagian A, lihat hati Allah. Sekalipun dia Allah yang transenden, dia Allah yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran dan logika kita, rencananya kita tidak mengerti, tapi hati Allah adalah dia mau diam bersama-sama dengan umatnya. Itulah sebabnya ayat 7a berkata, aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Allah pengen hadir bersama-sama dengan mereka. Allah pengen diam dalam bersama-sama dengan mereka. Allah pengen berada bersama-sama dengan mereka. Dan itu hati Allah. Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Ingat, kehadiran Allah itu inisiatif Allah. Kita bisa temukan ketika manusia jatuh dalam dosa pun Allah tetap hadir mencari Adam dan Hawa. Ketika manusia memberontak jahat dalam Kejadian pasal 6, Allah tetap hadir menyelamatkan Nuh. Ketika Sodom dan Gomora begitu memberontak jahat, Allah tetap hadir menyelamatkan Lot dan keluarganya. Dan kehadiran Allah dalam Kristus ada. Itulah sebabnya itu hati Allah Bapak Ibu. Dia ingin hadir bersama dengan kita, untuk menuntun, untuk bersama dengan kita. Lalu kalau begitu, kalau Allah hadir bersama-sama ada dalam hidup kita, kenapa kita gak memaksimalkan itu? Kenapa kita tidak memanfaatkan kehadiran Allah untuk bertanya, Tuhan apakah yang Kau mau dari saya? Tuhan apa rencanamu? Tuhan apa tujuanmu? Tuhan apa maksudmu? Dia Allah gak, dia tidak hanya Allah yang jauh, tapi dia juga Allah yang dekat, Allah yang hadir dalam setiap pergumulan Bapak Ibu dan saya. Jadi
dimanfaatkan karena itu. Karena dia Allah hadir untuk memberkati kita, ibu-ibu, amin. Dia Allah hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam persoalanmu, demi memberkati kita. Oleh karena itu, paham sekali lagi, kita terbatas, namun Allah tidak terbatas. Dia tetap hadir. Ketika kita bertanya, dia akan menjawab. Ketika dia berseru, dia akan hadir. Ketika kita panggil dia apa ya Bapak, dia akan datang bagi Bapak Ibu dan saya. Karena dia ingin melimpahkan kasih karunia untuk memberkati Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini biar kita bertemu. Doa saya, kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, kita manfaatkan untuk terus bertanya sehingga kita tidak salah merencanakan, tidak salah memutuskan, tapi berjalan dalam tujuan dan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala kita dan saya berdoa buat kita malam hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami ada malam ini itu karena kasih karunia Allah semata. Bukan karena keluar dan ganda kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak berarti. Tanpa penyertaan-Mu kami akan binasa. Tanpa pemeliharaanmu kami tidak bisa bertahan. Kalau kami ada malam ini bersama keluarga, pelayanan, pekerjaan, itu semua karena perbuatan Tuhan semata. Itulah sebabnya kami mau belajar bersyukur lewat apa yang ada pada kami. Sebagai ungkapan syukur kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau memberi bagi Tuhan. Kami mau berbuat bagi Tuhan. Kami tidak hanya tinggal dalam kepentingan, dalam keegoisan kami, hanya memikirkan makan, minum, pakai diri sendiri. Tetapi kami mau bertanya, apa yang bisa saya perbuat buat Tuhan? Dan kami mau berserah sepenuhnya Tuhan. Seringkali kami banyak membuat rencana, membuat keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Kami menemukan kegagalan. Kami menemukan kejatuhan. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau bertanya karena Engkau selalu ada bagi kami. Kami percaya ketika kami bertanya Engkau menjawab kami. Ketika kami berseru Engkau mendengar kami. Engkau tidak melupakan, Engkau ada bersama kami. Oleh karena itu ya Kristus, Engkau melihat setiap hati umat malam hari ini. Engkau lihat setiap rencana mereka. Engkau lihat setiap keberadaan mereka. Allah memberkati umat. Allah meneguhkan mereka. Biarkan ketika kami bertanya kepada Tuhan, kami tidak memaksakan keinginan kami, tetapi kami mau menyelaraskan keinginan kami dengan kehendak Allah. Sehingga kami boleh berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah malam hari atau yang menonton mengikuti. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami istri anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hari tuamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbung segala kebutuhanmu terisi, tercukupi, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pasangan hidupmu. Di dalam Kristus Yesus, berkat ini menjadi bagian umat-Mu, sehingga mereka merespon itu dengan ucapan syukur lewat setiap pemberian persembahan perbuatan mereka kepada Allah. Tuhan memberkati. Berkati ibu-ibu dalam rumah mereka, menjadi ibu yang bijaksana yang takut akan Allah. Dalam Kristus Yesus, Tuhan menyerahkan seluruh umat-Mu. Yang sakit sudah Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terhilang Tuhan temukan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi. Berkati Tuhan. Berdoa rencana peneguhan penatua di bulan Agustus sama serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki PPKM ini berakhir atau longgar, kami akan melaksanakan peneguhan para hamba-hamba. Tuhan pimpin kami, berikan kekuatan bagi kami untuk menjalankan tugas panggilan ini.
bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi. Allah hadir menyelamatkan bangsa kami. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan bagi semua tenaga medis, tenaga kesehatan, sehingga mereka dipelihara Allah. Tuhan pakai seluruh makan minum obat vaksinasi yang ada sebagai sarana untuk kemudian bagi bangsa kami. Dan berdoa minta kasih karunia Allah kemurahan Tuhan bagi bangsa kami untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Allah, lingkungan ini Tuhan jaga. Tuhan berkati gereja, Tuhan ekonomi gereja. Ajak kami umatmu untuk belajar memberi, belajar berbuat, mengutamakan Tuhan, meresponi syukur kepada Allah yang berkuasa kami dalam Kristus. Jadi doa kami disebut kami. Balasan itu hanya dalam satu nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan meresponi ucapan syukur kita dengan bernyanyi dari PKJ 147 sebagai persembahan kita. Persembahan kita Bapak Ibu kita masukkan ke amplop dan nanti akan dikumpulkan oleh majelis. PKJ 147 bait yang pertama dan persembahan kita bisa dikumpulkan bersama. Di sini aku bawa Tuhan dan yang seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, ini persembahan yang kami berikan. Jujur Allah, kami beri tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Tapi Tuhan berkati persembahan ini. Hamba berdoa, memohon, meminta setiap orang yang telah memberi bagi Allah, berkat Allah mengalir bagi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam Kristus kami kasih kami. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan bernyanyi bersama dari NKB 188 baitnya yang pertama. NKB 188 bait yang pertama, dan setelah berkat kita naikkan refnya saja. NKB 188 baitnya yang pertama, dan setelah berkat refnya saja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan apa yang seterusnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku di hatinya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku
ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Besok malam kita akan mengikuti ibadah rumah tangga dipimpin oleh Pak Pendeta Yoga Wiono. Jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.